sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Itulah ikrar yang kita ucapkan. Artinya, pada saat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita sudah melaksanakan sebuah ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar itu di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman kita fasih betul mengucap dua kalimat syahadat. Tahlil pun lancar. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Ekonomi yang belum pulih, lapangan kerja susah, pengangguran banyak, biaya hidup tinggi. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi kepengen dagangan laris menghadap dukun. Dicampurlah itu, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini kan sudah gaya hidup yang sinkrit. Nah, puasa melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah ini seperti kita pernah bicarakan tanpa sugesti. Mungkin kalau kita sholat masih berharap dilihat orang. Kita membayar zakat, kita bersedekah masih berharap dilihat orang. Tapi dengan puasa hanya kita dan Allah saja. Ini harusnya melahirkan gaya hidup keikhlasan. Bahwa kalau kita sudah berbuat, yang penting kita dan Allah saja. Mau dipuji orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, yang penting saya sebagai pelaksana sebuah ibadah dan Allah sebagai tempat tujuan kenapa ibadah ini saya laksanakan. Karena itu, pada jumpa kita sore ini, kita akan bicara tentang ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab bukan saja hanya sholat kita harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat harus ikhlas. Menjalani hidup ini pun kita harus dengan penuh keikhlasan. Kita tahu bahwa apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Nah, ikhlas tentu bukan hal yang mudah dilaksanakan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan kecuali hanya menjadi penyembah Allah yang penuh keikhlasan. Penyembah Allah yang berangkat dari semangat keikhlasan. Saya ingin mengungkap apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau menyatakan, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun. Wal-alimuna niyamun illa al-amilun. Wal-amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun." Manusia, kata Al-Ghazali, pada dasarnya mati, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup, tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya.
Begitulah dalam kehidupan ini. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Ilmulah yang membuat manusia itu hidup, bergerak, berbuat, berkembang, tumbuh menjadi lebih maju. Ilmu dalam sebuah ungkapan lama membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Dan agama membuat hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Apa yang hari ini terjadi di benua lain, hari ini juga kita tahu dari kamar kita. Dari kamar kita bahkan kita bisa ngobrol ke luar negeri. Itu kemudahan yang terjadi karena faktor ilmu. Dahulu tahun 50-an, orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kita sudah lupa dia baru pulang 6 bulan. Yang ada cuma kapal laut, sementara Mekah Madinah unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Ruang dan waktu sudah bukan masalah. Manusia mati kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup, tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya itu. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Merasa sudah banyak karyanya, sudah banyak ibadahnya, sudah banyak kebaikannya. Mereka banyak yang tertipu, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya itu. Ikhlas itulah roh dari amal yang kita kerjakan. Amal tanpa ikhlas, jasad tanpa roh, mati nilai amal kita.